Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Ya, dan ada banyak pilihan amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan ini. Masing-masing sesuai dengan kesiapan jiwanya. Masing-masing sesuai dengan tingkat keimanannya. Boleh milih yang sesuai dengan apa yang disanggupinya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak bosan gitu, tidak punya apa yang disebut dengan bosan itu. Sampai kalian yang lebih dahulu bosan. Wa ahabbus sholati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seperti dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan salat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah maduwima alaihi, yang dijaga kesinambungannya, wa in qallat, sekalipun sedikit, wa kana idza shalla salatan dawama alaiha, dan Nabi itu kalau membiasakan satu salat sunnah itu selalu dijaganya. Karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain disebutkan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya, bahkan dalam status disebut dengan sholat-sholat rawatib itu. Itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Nawawi menyebutkan dalam syarah tentang hadis ini, beliau mengatakan sedikit tetapi langgeng itu lebih baik dari banyak tetapi terputus. Karena dengan langgengnya yang sedikit itu, maka ketaatan, dzikir, muraqabah, niat, ikhlas, dan orientasi kepada Allah bisa dijaga kelanggengannya. Sedikit tetapi langgeng itu membuahkan, artinya produktif, dan bisa mengalahkan yang banyak tetapi terputus. Begitu syarah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Karena itu Nabi SAW menetapkan waktu membaca wirid antara subuh dan duhur agar ibadah bisa dijaga kesinambungannya. Jadi kalau ada di antara kita yang biasa punya wirid-wirid atau maksurat dan lain sebagainya, adhkar, as-sobah, yang mungkin tidak bisa terbaca setelah sholat subuh langsung, tetap bisa dibaca sampai menjelang duhur, itu masih bisa dibaca. Wirid-wirid malam yang tidak sempat dibacanya di malam hari masih bisa nanti dibaca setelah sholat subuh sampai sholat duhur. Nah, kenapa kesempatan ini diberikan oleh Rasulullah SAW? Salah satu sebab utamanya untuk menjaga kesinambungannya gitu. Karena kesinambungan ini penting, ya, agar seseorang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Konten dakwah yang berikutnya yang bisa disimpulkan dari hadis ini adalah lemah lembut kepada mad'u dan menghilangkan kesulitan dari mereka gitu. Jadi seorang dai harus lemah lembut kepada masyarakat yang didakwahinya dan berupaya untuk menghilangkan kesulitan dari mereka. Nah, hal ini termasuk faktor yang akan mendukung kesuksesan seorang dai dalam berdakwah. Karena akan membuat mad'u menerima dakwahnya, mencintainya dan tertarik kepadanya gitu. Oh, ternyata ya, dakwah yang dibawakan oleh ustadz ini ya, tidak memberatkan kita. Bahkan kita ya, bisa mencontoh dari Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW itu bisa menunggu seseorang itu berproses, ya, dalam berinteraksi dengan ajaran-ajaran Islam ini. Tidak langsung diberikan ajaran-ajaran yang berat, tapi pelan-pelan, tapi pasti perubahannya, pasti peningkatannya. Nah, itulah kewajiban kita para dai untuk bersikap lemah lembut kepada masyarakat mad'unya dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Ya. Nah, ini ada satu riwayat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat ini. Ya. Sahabat ini dari Malik bin Al-Huwairis. Dia menuturkan pengalamannya. Ya, katanya, aku pernah mendatangi Nabi dalam rombongan kaumku. Ya, sahabat ini datang kepada Nabi
ya, bersama kaumnya untuk belajar Islam. Lalu kami tinggal di sisi beliau, ya, di tempat Nabi selama 20 hari. Ya, 20 hari bukan waktu yang singkat, ya. Kemudian sahabat ini punya kesan beliau adalah seorang yang sangat kasih sayang kepada kami. Ya. Ketika melihat ada kerinduan kami kepada keluarga kami, ya, namanya sudah 20 hari, mungkin pembicaraan sudah mengarah kepada kerinduan kepada anak, kepada keluarga, mungkin kepada tanaman-tanaman, ternak-ternak yang ditinggalkan itu. Rasulullah mendengar pembicaraan ini. Nah, lalu beliau bersabda, kembalilah kalian kepada mereka. Ya. Bergabunglah bersama mereka, ajari mereka dan sholat bersama mereka. Dan jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang mengimami sholat kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Jadi ketika melihat kerinduan, walaupun mereka masih tetap semangat belajar di Madinah waktu itu, tapi sudah 20 hari Rasulullah mendengar pembicaraan sudah mengarah kepada kerinduan kepada keluarga, kemudian Rasulullah memerintahkan, sudah kembali ke kampung kalian. Yang keempat, konten dakwah yang keempat terkait dengan cara berdakwah, yaitu menyampaikan kabar gembira dengan pahala atau at-tabsyir bis-shawab. Ini salah satu cara berdakwah. Ya, seorang dai harus senantiasa memberi kabar gembira, ya, membuat orang mendatangi dakwah dan tidak membuat orang lari dari dakwah itu. Nah, ini bisa disimpulkan dari hadis Rasulullah SAW tadi itu, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat baginya sebagaimana ia membacanya ketika malam hari. Walaupun tertinggal, tapi masih diberi kesempatan, masih diberi harapan itu, pahalanya masih bisa didapatkan. Nah, ini termasuk cara dakwah yang sukses, ya, karena masyarakat atau mad'u itu merasa senang dengan cara-cara seperti ini dan akan membuat mereka, ya, antusias. Karena itu, ya, Nabi SAW menyampaikan kabar gembira kepada para peserta perang Badar misalnya, bahwa mereka mendapat ridho Allah, ampunannya, dan termasuk penghuni surga. Begitu juga ada banyak peristiwa yang bisa kita baca di dalam sirah. Ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi kepungan pasukan dan sedang menggali parit, Rasulullah SAW memberikan optimisme kepada para sahabat, membuat mereka gembira gitu dengan janji-janji Allah tentang kemenangan dakwah itu. Sehingga ini harus menjadi salah satu cara penyampaian dakwah. Bagaimana dakwah ini disampaikan dengan membuat orang makin senang dengan ajaran Islam dan bukan makin menjauh dari ajaran-ajaran Islam. Karena itu seorang dai harus menggunakan cara dakwah ini, yaitu menyampaikan kabar gembira dengan pahala atau dengan optimisme yang disampaikan oleh Allah. Karena bisa memengaruhi mad'u untuk menerima dakwahnya dan memotivasinya untuk menjaga ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.